Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini masuk ke bulan Rabiul Awal. Judul kita tentang hadiah dari langit, tapi asa tegenah nuti langit. Nah, jadi gambarnya gak enakeun tuh. Bulan Rabiul Awal di Indonesia ini wabil khusus menjadi bulan spesial, bahkan jadi hari libur nasional terkait dengan Maulidur Rasul, lahirnya yaitu Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau hadiah dari langit mas sebetulnya eta. Tapi dalam bawahnya beda, maka saya nggak membahas bab eta gitu. Tentang ini masih nyambung dengan kajian sebelumnya. Ketika seseorang memutuskan untuk mendekat kepada Allah dengan berhijrah, maka setan tidak akan pernah suka dan membiarkan. Maka jebakan mereka bagaimana supaya manusia kembali ke jalan mereka, ke jalan setan. Sehingga dalam satu bahasan yang pernah dulu waktu di Al-Latif kita bahas, dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, setan pernah mengatakan begini, la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim. Setan akan datang di depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Apa tujuan mereka? Supaya manusia mengikuti jalan mereka. Nah, makanya judulnya sekarang bagaimana kita bisa menahan supaya kuat hati kita, diri kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Berat sih untuk tidak bermaksiat, tetapi minimal ada perjuangan gitu. Nah, apa saja langkah-langkah supaya kita bisa melawan godaan setan lah yang bisa menyerumuskan kita, terutama yang di gambarna eta kalau tinggali wajah nuker unyu-unyu kenehnya. Sekarang sudah beda casing gitu yang di videonya. Orang yang tengah baca Quran saja, kalau dulu mah perempuan lewat, kalau sekarang WA bunyi itu gitu. Dulu perempuan lewat ngagoda, sekarang mah WA bunyi, orang lagi baca Quran tiba-tiba berpindah dari Quran ambil gadgetnya. Itu luar biasa gitu. Jadi setan tuh menyimpangkan dengan cara apapun. Apakah disimpangkan pandangannya, pendengarannya, sehingga dia fokus kepada sesuatu yang Allah sukai menjadi hilang. Nah, yang mereka harapkan apa? Manusia melakukan sesuatu yang Allah benci. Apa yang dimaksud dengan maksiat tadi? Maka poin pertama, supaya kita memiliki kekuatan tidak gampang untuk melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai, yaitu berawal dari satu hadis. Mungkin ini teman-teman sudah sangat hafal hadisnya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Dulu ada seorang sahabat, itu teh pemalunya luar biasa. Kan di kita teh ada beberapa tipe ya. Ada pemalu, ada yang tidak punya rasa malu, ada yang malu-maluin gitu. Nah, milih nu eta nu mana ya. Ini orang tuh pemalu sekali. Sampai oleh sahabatnya itu ditegur. Kamu jadi orang pemalu banget gitu. Apalagi lihat perempuan itu tunduk gitu. Ini kayak saya banget waktu masih muda gitu. Aslinya. Jadi pemalu itu. Saya sejak SD tuh pemalu gitu. Tapi itu malu-maluin lah. Gitu. Pemalu banget. Kenapa? Sampai diwawancara oleh wartawan saja nggak keluar apa suaranya tuh. Karena pemalu. Sahabat ini pemalu. Kemudian oleh temannya itu, kamu jadi orang kok pemalu banget. Apa kata Rasul? Tinggalkan saja dia, biarin. Kenapa? Dia sudah punya modal bagus. Kenapa?
Fa innal haya minal iman. Karena malu itu udah bagian dari iman. Dia sudah punya modal. Malu yang lahir dari watak bawaan dia sebagai manusia. Beda jeung nu punten wanteran kata orang Sunda mah. Wanian gitu. Ke perempuan, oh berani dari sejak kecil pun patepak patoel dengan perempuan itu biasa. Kalau saya pemalu gitu, nggak berani gitu menatap perempuan dia tungkul gitu, kayak sekarang aja, gitu kan beda. Jadi itu teh modal gitu. Makanya alhamdulillah saya nggak pernah terjebak dengan cinta ABG zaman dulu, cinta monyet gitu. Karena saya memang manusia ya. Ya kemudian SMA juga alhamdulillah. Saya nggak pernah ngalamin kayak orang-orang tuh pacaran gitu. Karena selain pemalu juga memang tepayu gitu. Jadi susah. Jadi hiji tepayu, doa emang pemalu. Ini luar biasa. Makanya males kalau ada apa istilah ikut OSIS itu. Karena saya tuh orangnya pemalu, nggak bisa bicara depan umum. Jadi kalau bicara begitu ngadek-dek, wah sampai keringetan gitu. Nah makanya ketika orang punya malu semacam itu, sudah bawaannya memang pemalu, itu teh sudah modal. Gitu. Sudah modal yang bagus. Daripada kadang-kadang orang berani megang tangan perempuan yang bukan muhrimnya, dari sejak kecil pun udah berani begitu. Cek orang Sunda wanteran, pemberani. Nah kadang-kadang nanti dia rasa malunya kurang. Nah apa hubungan di sini? Orang akan menjadi pengerem berbuat maksiat kalau sudah dia memiliki rasa malu. Malu apa? Malu yang bukan lahir dari perangainya, dari wataknya sebagai manusia. Tapi malu yang lahir karena keimanannya. Malu yang lahir karena dia merasakan muraqabatullah. Allah maha melihat, Allah maha menatap, Allah maha memperhatikan dirinya. Contoh saja, orang lagi di WC. Makanya beberapa WC masjid, kalau Nurul Falah aman ya mudah-mudahan. Saya suka kritik beberapa WC masjid yang tidak ada tulak pantona. Yang tidak ada apa namanya, tulak pantona bahasa Indonesia apa? Slot ya. Apa tulak pantona? Gak ada kuncinya. Jadi kalau orang mau pipis di situ teh kakinya sebelah nahan pintu, sebelah berdiri. Si numuka gitu kan. Aduh, atau pura-pura dehem batuk. Jadi selama itu dia batuk gitu loh. Kalau batuk jadi keluar terus. Jadi ada orang tuh kenapa? Karena bahkan ada juga di satu masjid, keren masjidnya, tapi ketika WC-nya itu 3/4-nya. Karena di bawahnya itu udah rusak, bolong. Jadi kelihatan ada kaki di bawah tuh. Tapi lumayan, berarti orang tahu gitu. Nah, orang sedang di WC, tiba-tiba ada orang buka pintu. Biasanya kan reaksinya lain, apalagi kalau perempuan. Gitu. Ada yang menjerit, nurewas gitu. Kenapa? Dia merasa malu kalau aib yang ada di tubuhnya itu terlihat. Nah, itu contohnya. Kenapa Kang di baju izin? Nah, malu kenapa? Anak ada orang yang melihat. Soalnya teman-teman pakai pakaian lengkap begini kan ada orang melihat. Dari rumah nama kadang-kadang dikolor biasa gitu. Pakai kaos sangsang, kaos sangsang itu apa bahasa Indonesianya? Singlet, nyantai gitu. Tapi ketika ada orang yang melihat, dia pakai baju yang lengkap. Itu kalau dia ada dilihat oleh manusia. Nah, al-haya'u minal iman, malu yang lahir dari keimanan karena dia merasa dilihat, diperhatikan oleh Allah. Orang tuh nggak berani melakukan maksiat kalau dia merasa dilihat oleh Allah. Contoh saja, orang lagi scroll lihat wanita-wanita cantik di HP-nya. Seksi-seksi lah, dibuka. Sendirian kan, nggak mau, tinggal yuk bebarengan, jarang. Itu lagi sendirian. Tiba-tiba ada gurunya. Lagi lihat apa? Langsung, oh punten Pak kepencet pan gitu alasannya. Dia merasa malu karena ada gurunya yang melihat. Itu belum bagian dari iman, tapi sudah lumayan. Kalau bagian dari iman mah tidak ada orang yang melihat pun dia merasa malu untuk melakukan satu maksiat karena dia merasakan muraqabatullah. Allah melihat, Allah memperhatikan. Banyaknya orang-orang Islam kita nggak bicara manusia secara keseluruhan. Orang Islam saja. Banyaknya orang Islam yang melakukan satu maksiat karena satu sudah dicabut rasa malunya.
Sekarang kan orang demi konten buka aurat gitu kan, demi kontennya. Padahal ada seorang wanita muslimah, ngomongnya masih alhamdulillah. Tapi membuka auratnya berarti dia telah tercabut rasa malu. Makanya pantas kata Nabi SAW akan datang satu generasi yang disebut kholpun, generasi pengganti yang buruk, yang disebutkan oleh Imam Mujahid kalau tidak salah, la yakhafunallaha fis sama wa la yastahyunan nasa fil ard. Dia udah nggak takut ke Allah dan udah malu kepada sama manusia. Sehingga kadang pulang boncengan anak SMA, tapi ya si perempuannya sudah mesra banget. Padahal nugas nikah matara. Kecuali Kang Dika sama Kang Opik karena masih baru lah. Kan belum normal kan matanya. Belum 2 bulan kan? Udah? Oh berarti bentar lagi. Normal matanya. Kan kalau bisa kan garansi saya 2 bulan. Setelah 2 bulan siap-siap. Mulai nanti terbuka 1 senti demi 1 senti. Semeter 2 meter gitu, kekurangan pasangan tuh Allah sudah memperlihatkan. Sekarang belum banyak kan, mulai baru belajar, oh ternyata ini. Di balik kelebihan pasangan kita tuh ada kekurangannya. Nah makanya ini luar biasa, anak SMA semesra itu. Bahkan jalan tuh, jalan Buah Batu lega, tapi pegangan tangan. Padahal mau labuh, bukan di jembatan yang sedikit. Tapi tadi seperti itu. Apalagi lihat kalau kita di TV itu sudah luar biasa gitu. Budaya rasa malu ini yang dicabut gitu. Ketika orang bilang A, ternyata di kemudian hari apa yang dia katakan nggak sesuai dengan ucapannya. Kan itu luar biasa. Dan kalau di beberapa tempat orang ketika kemudian pernyataan nggak sesuai dengan kenyataannya, itu berani dia mengundurkan diri dari jabatan. Merasa tidak berhasil saja. Kalau sekarang kan kemarin ada tragedi ya, 120 lebih lah. Update terbaru katanya udah lebih lah, 120 lebih orang meninggal di Kanjuruhan gitu. Kalau betul-betul punya rasa malu Pak, puncuk pimpinannya harusnya ngundurin diri itu. Kalau punya rasa malu, artinya dia nggak berhasil gitu. Tapi dari orang makan kulit banget biasa nama, rada kuat gitu, hese. Kenapa? Karena keuntungan dunia lebih dia kejar gitu. Kalau orang dulu punya rasa malu, kenapa? Orang yang punya rasa malu tuh dia punya harga diri. Dia nggak mau demi satu jabatan, ini lebih baik ngeles gini. Tapi kalau orang udah merasa nggak berhasil, ngundurin diri. Makanya kalau di Jepang katanya kalau korupsi langsung bunuh diri, minimal mengundurkan diri. Gitu. Kalau di kita mah tiis gitu. Bahkan sudah disebut dulu kalau korupsi bansos bakal dihukum mati misalkan. Tapi ternyata henteu kan gitu. Karena tadi hati-hati dengan urat malunya. Orang beriman itu luar biasa, dididik oleh Allah, ditimbulkan rasa malu. Tapi kadang di kita mah ada rasa malu tapi salah nempatin rasa malu. Abah teu ngaji, izin cenah. Malu abah mah nggak bisa, tuh dibalik. Ketika diajak ngaji, saya malu nggak bisa. Padahal justru harus malu kalau sudah tua tidak bisa. Ini mah kebalik. Ada pengajian tuh. Ketika awal-awal ngaji sekitar 60 orang hadir. Si ustadznya bilang, Bapak insya Allah nanti mulai minggu depan kita cek satu-satu ya. Baca satu orang satu ayat, mulai berkurang tinggal 40 orang lagi. Dicek satu orang satu ayat, hampir 1 jam lebih itu. Minggu berikutnya sisa 25 orang. Apalagi diberi tugas ngapalkeun, kantun 15 orang deui. Setoran berikutnya tinggal 5 orang deui. Akhirnya tersisa Ustadz Naungkul. Kenapa? Izin, malu saya sudah. Begini saya nggak melakukan sesuatu yang Allah sukai. Malu kalau saya sudah seperti ini, nikmat Allah berikan luar biasa ke saya, tapi saya nggak bisa melakukan satu amal yang luar biasa.
malu, Allah sudah ngasih sesuatu yang terbaik tapi saya masih bermaksiat kepada Allah. Makanya di Quran surat Al-Hasr Allah berfirman, alam taro anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Jadi tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Tiadalah kalian tuh bertiga melakukan berbisik-bisik kecuali ada Allah yang yang keempatnya. Bila kalian berlima ada Allah yang keenamnya. Maka sesungguhnya dimanapun kamu berada Allah tuh maha melihat, maha memperhatikan kamu. Jadi kalau ini sudah terbersit dalam hati, sudah jadi keyakinan, ngerasa muraqabatullah, itu orang akan malu berbuat maksiat. Itu satu poin pertama. Jadi menahan diri dari maksiat adalah ketika kita mampu menumbuhkan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Anak saya yang bungsu tuh keluar rumah, balik deui naon, lupa nggak pakai kerudung. Masih TK itu kan. Nah, itu sudah lumayan tuh. Tapi aya eta mah incuna geus TK. Keluar di kerudung tapi bawahnya teh di atas lutut 5 jengkal. 5 jari di atas lutut. Kan ada aneh itu, orang pakai kerudung bawahnya masih sakit. Saya nggak tahu betis sama rambut tuh aurat mana gitu. Dia sudah seperti itu tapi masih pakai pakaian begini gitu. Itu kalau orang tidak punya rasa malu. Makanya pantas ada satu kata dari nabi, dari para nabi, ilam tastahi pasna masyi'ta. Bila kamu sudah tidak malu, kerjakan apapun yang kamu sukai. Itu dulu baru poin pertama tentang menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tadi sampai di mana? Ada yang masih lupa? Belum pernah ingat. Bila kamu tidak malu, lakukan segala sesuatu sesuai kehendak kamu. Jadi ini bahasa kalau orang Sunda menyebutnya naon panyungkun. Jadi kalau gini, kadang kita ada pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Cek 1, 2, 3. Nah ini sudah lebih bagus. Lebih ngebahas sekarang ya. Dicek lagi. Jadi tadi saya sampaikan ada pertanyaan yang kadang tidak butuh jawaban. Tapi butuh perenungan. Bahasa Nabi tadi, bila kamu tidak malu, kerjakan apa saja yang kamu sukai. Itu kalau sudah mentok, dinasehati, kayak rawae. Karep, siga gini. Anaknya itu lagi asik-asiknya makan gitu. Jatah bapak anaknya dibeakeun gitu. Jatah bapaknya dihabisin. Sampai nanya, mah, ini buat saya ya, cek ibu nate, beakeun kabeh. Itu apakah disuruh menghabiskan semua? Sebetulnya bukan. Cing mikir bapak maneh candahar gitu. Ini mah habisin ya semua. Dasar naon? Kaera dibeakeun kabeh. Kayak ada orang itu suaminya pulang jam 12 malam. Istrinya sambil bawa jam, dia nanya, jam sabaraha ieu? Perlu dijawab tidak? Tidak usah. Kenapa? Itu bukan nanya jam, karena dia juga sedang pegang jam. Jadi bahasa Nabi, bila kamu tidak malu kerjakan apa saja yang kamu sukai. Itu menunjukkan rasa malu itu kalau sudah tercabut dalam diri seseorang, orang bisa melakukan apapun. Ini luar biasa. Makanya kasus-kasus sekarang tuh, contoh ya ada sekarang lagi rame KDRT seseorang lah gitu. LK jeung RB. Gini, di pernikahan tuh yang terberat itu bukan sekedar menikahnya. Ketika seseorang mengucapkan akad nikah, saya terima nikahnya. Itu konsekuensi hukumnya tidak sederhana teman-teman sekalian. Makanya nucan siap ulah wakalah. Kenapa berat? Karena ketika seorang mengatakan saya terima nikahnya, dunia akhirat
istrinya itu jadi tanggung jawab dirinya. Saya pernah sampaikan di sini dulu, nggak sedikit seorang bapak yang ketika menikahkan anaknya meneteskan air mata bukan nggak ridho. Saya menyaksikan beberapa kasus ya, seorang bapak sampai menangis. Kenapa? Karena bapak itu orang yang pertama kali mencintai anaknya. Seorang bapak itu orang yang pertama kali menyayangi anak. Bahkan gak sedikit seorang bapak itu yang dulu menerima bayi ketika lahir dia yang pertama kali. Saya ngalamin bagian motok pangheulana, bagian megang paling duluan itu. Kenapa? Karena istrinya pun ngalahirkeun, yang nerimanya siapa? Suami. Seorang bapak yang berupaya mendidik putrinya supaya menjadi anak yang soleh. Tapi ketika putrinya memilih seorang laki-laki yang baru dia kenal, yang paling kenal setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, untuk dijadikan imam yang baru dalam hidupnya. Kenapa seorang bapak yang menikahkan anaknya menangis? Pertanyaan besar, apakah dia akan mencintai sesayang bapaknya, mencintai anaknya? Apakah dia akan membimbing putrinya menuju surga sebagaimana seorang bapak membimbing putrinya menuju surga? Akan sakit hati seorang bapak atau seorang ayah ketika putri yang tercintanya disakiti. Bahkan saya sebagai bapak nggak pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak saya. Kamu bahasa orang Sunda mah sia kancing coplok lah gitu. Kepada anak perempuannya. Ini oleh suaminya misalkan dengan kalimat-kalimat kasar ditujukan kepada istrinya. Sakit hati nggak bapaknya? Banget. Makanya ke Kang Dika gitu, kalau dia menyakiti istrinya, mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi menyerupakan istrinya, mohon maaf dengan salah satu binatang, saya nggak tega nyebut anjing nama, ya misalkan, oh udah teka aja nabi mah. Misalkan menyebut itu kepada istrinya, kalau bapaknya mendengar itu kira-kira tega tidak? Enak tidak seorang bapak mendengar begitu? Nah makanya ketika akad nikah sudah terucap, tanggung jawab seorang bapak itu pindah kepada suami. Apa tidak malu ketika amanah Allah sudah diberikan kepadanya, tapi dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya? Dia nggak menjaga amanah Allah. Apa nggak malu dengan akad yang terucap ketika dia terima nikahnya, dia akan menjaga dunia akhirat istrinya. Kenapa dikatakan dunia akhirat? Quran surat At-Tahrim disebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Bagi seorang suami ini nih, sebagian calon-calon suami di pundak kita nih, seorang laki-laki ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan jaga juga keluargamu. Siapa di sini? Istri dan kelak anak-anak. Makanya luar biasa pencegah seorang berbuat maksiat itu ketika sudah dia besar rasa malunya. Yang kedua, seseorang akan tertahan dirinya dari berbuat maksiat kalau dia tahu efek buruk dari maksiat yang dia lakukan. Di thriller yang disebarkan kan gara-gara ngelihat akhwat anu ngaliwat menang hadiah gitu. Ngentong di langit, di manuk gitu. Kawan saya ini cerita tuh. Dia bawa motor. Ya, ternyata laki-laki kalaupun sudah bersuami melihat perempuan lain itu yang lebih cantik pasti melirik. Duka Kang Dika. Kan kalau matanya belum normal, dia masih mengatakan istriku yang paling cantik, istriku yang tercantik. Karena matanya belum normal. Tapi kalau nanti bulan Desember dan Januari nggak gitu ngomongnya. Masih ada yang lebih cantik daripada istri saya gitu. Nah, tetapi saya nggak bisa berpaling ke yang lain. Kenapa? Takut sama istri saya. Gitu kan. Nah, dia pakai motor tuh. Ternyata dari kejauhan kayak perempuan yang pakai pakaiannya ala kadarnya lah. Saya nggak akan sebutkan seksi ya. Pokoknya nama ala kadarnya. Terus bagus nih, good looking banget gitu. Dia dibelokkan begitu. Ngelirik dikit, nggak nyadar motornya nabrak pom mini.
anu make botol-botol teh geningan. Ceger nabrak, motornya bengkok, dia harus ngganti juga sejumlah botol yang hancur. Eusina pertama kabehanana. Kebayang tah hargana sabarahaeun tah. Wah, eta mah pertama kabehana bahe tah. Ini luar biasa, motor hancur itu padahal apa? Ngelirik dikit cuman beberapa detik tapi akibatnya begitu. Eta mah leheung dikasih hadiahnya ya istilah kelebihan dari yang dimakan gitu kan. Oleh burung meureun. Duka cak-cak eta teh. Ini mah luar biasa, ngelirik begitu langsung. Saya pernah cerita dulu di Alatip tuh, ketika pulang ngisi pengajian di salah satu saya lupa ya, komplek Pertamina atau apa gitu kalau tidak salah. Di daerah-daerah Kosambi sana. Itu ada pintu kereta api, ketika saya sampai di situ pas nutup. Depan saya ada boncengan pakai motor, ada perempuan yang pakai rok 4 jari di atas lutut. Kalau duduk na motor, bayangkan we dombanya. Duduk di atas motor berarti kan ngalagaan tah. Berada di pinggir saya, deket pisan. Jadi pelong lebar. Ditingali dosa. Tungtuna non, peremen tak we. Alus gitu. Jujur, dah Ustadz ge manusia biasa. Punya hati, punya rasa. Jangan samakan dengan pisau belati. Resepnya nggak gitu meninggali ke, duh ya Allah, alus gitu. Namun butuh tuh mau ditinggali, justru karena alus. Nah, cuman sayang pintu segala terbuka dan dia segala berlalu. Udah nanti gitu kan ya. Udah kabur lengit, itu pakai motornya lebih cepat. Kalau saya emang nggak bisa ngebut-ngebut aslinya. Nah, sampai di satu masjid, nah, biasa kan kalau alhamdulillah, qadarullah kalau saya itu mungkin keutamaan saya ya, kalau saya tuh di belakang pun tetap jadi imam. Jadi saya mah di belakangmu untuk jadi imam. Nah, aya nu kenal, Pak Ustad, mangga kapayun. Sudah saya ke depan. Baca surah favorit. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samawatu as-sama, terus saya bolak-balik as-sama eta padahal makmum tuh ngasih tahu dan nu kabayang nu bieu teh. Plek, itu kontan itu berapa ayat lupa itu. Ya Allah. Akhirnya apa? Udah nggak sanggup ngelanjutin langsung takbir. Allahu Akbar. Tadi teh as-samsu wal qamaru bi husban. Ketika ruku baru tahu. Makanya pantas kalau orang-orang ngapalin Quran tuh hati-hati. Jaga matanya gitu. Jaga bermaksiat tuh. Kalau orang gampang bermaksiat tuh langsung kontan lupa. Nah itu gambaran kalau kita lihat hadisnya. Ini hadisnya berat banget gitu kalau bagi saya tuh. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul tuh pernah ngasih nasihat kepada kaum muhajirin. Jadi ada 5 bencana akan menimpa jika kalian diuji dengannya. Dan aku mohon perlindungan kepada Allah supaya itu tidak menimpa kalian, kata Rasul. Nah, yang pertama lam tadharil fahisyatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa pasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madad fi aslafihimul ladzina madau. Tiadalah perzinaan kecuali saat itu mereka sudah terang-terangan. Jadi kalau sudah zina itu terang-terangan, orang sudah tidak ada rasa malu untuk berzina. Kemana Kang? Ada zina. Aralus ya rek milu hayu. Kurang ditraktir. Ieu keur boga 1 juta jang 3.000-an lah gitu. Kan 300.000 geus meunang tah. Mimilikan menang nu alus henteu mah gitu. Kalau orang sudah tidak ada rasa malu untuk datang semacam itu, dia berzina pun sudah tidak ada rasa malu. Sekarang orang bikin konten yang begitu-begituan udah gak ada rasa malu. Dimana Ustadz apa? Ningali Ustadz, oke atuh. Tak kudu apa. Orang demi rating tinggi begitu. Nah, sampai orang itu zina itu terang-terangan, illa pasha pihimut ta'un wal auja. Kecuali Allah akan sebarkan wabah ta'un dan kelaparan. Jadi kalau orang udah zinanya terang-terangan, Allah akan
turunkan penyakit yang belum ada sebelumnya. Ini penyakit yang belum ada sebelum. Jadi update terus penyakit. Zaman saya kecil belum ada COVID-19. Mungkin nanti ada copit-copit yang lain gitu. Paling saya mah zaman dulu mah copit teh nusok malingan duit dina eta, nah eta. Oh copet namanya. Copit 70 eta. Kemudian walam yankudul mikyal wal mizan ila ukhidu bisinina wa syiddatil maunati wa jawril sultani alaihim. Kalau orang sudah mengurangi timbangan, mengurangi takaran dalam jual belinya, artinya dalam bermuamalah, dalam bisnis sudah nggak jujur, jualan baju KW misalkan, atau naiki diurang jadi nike gitu misalkan. Tapi dengan lambang yang sama terkecoh gitu. Kemudian kalau dulu makan timbangannya diganjel supaya jadi berat. Atau takarannya dulu beli beras tuh masih inget ditakar. Itu biasanya bawahnya ditebelin 2 cm lah. Supaya apa? Dia dapat untung yang padahal tepira, nggak banyak untung. Kalau orang sudah tidak jujur dalam hal bermuamalah, dalam berbisnis, ukhidu bisinina wa syiddatil maunah. Maka apa yang akan terjadi? Kelaparan yang tidak pernah menimpa akan menimpa mereka. Seperti orang-orang yang sudah menimpa mereka sebelumnya. Jadi mereka akan ditimpa kelaparan dan sulit sekali mendapatkan makan. Wa jawri sultan, dan mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang durhaka. Jadi kalau di bawahnya orang-orang yang penduduknya udah nggak jujur, dagang nggak jujur gitu, kerja juga nggak jujur, gitu. Bahkan orang jual beli juga darmaji, dari 5 ngaku hiji misalkan. Itu ukhidu bisinin wasyiddatil maunati wa jawri sultan. Maka mereka akan ditimpa musim paceklik, susah pangan, beban hidup mereka berat, dan mereka akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim terhadap mereka. Ini, jadi ada hubungannya antara dosa dan antara satu musibah dengan dosa yang diperbuat oleh seseorang. Bahkan itu kalau di dunia, apalagi kalau di akhirat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau melewati ada seseorang yang punya kuku. Kukunya itu dari nuhas tembaga. Kukunya itu dipakai menggaruk mukanya dan dadanya. Rasul melihat, Rasul melihat dan bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa mereka ini? Kata Jibril, merekalah orang-orang yang suka memakan bangkai saudaranya. Atau disebut naon? Gibah. Gibah bukan gibah bahasa Sundanya, ayah hayam digibahkeun, eta. Bukan gibah itu. Jadi gibah itu menceritakan aib atau kejelekan orang lain. Dulu pernah kita bahas, enggak semua gibah tidak boleh, ada yang dibolehkan gibah juga. Tapi selain gibah yang dibolehkan, maka orang yang berbuat gibah lalu kemudian untuk menghancurkan kehormatan seseorang, maka ketika di akhirat dia punya kuku dari tembaga yang akan mencakar muka dan dadanya sendiri. Nah ini kalau orang tahu efek buruk dari maksiat yang dia lakukan, orang gak akan berani bermaksiat. Minimal mau melakukan juga ada yang ngerem. Takut Allah menghukum langsung. Apalagi maksiat yang lain kita buka, misalkan dosa ini akibatnya, dosa ini akibatnya. Makanya poin kedua, orang yang bisa menahan diri dari maksiat ketika seseorang tahu, mempelajari apa efek buruk dari maksiat yang dia lakukan. Orang riba kan dosa nate seperti menjinahi ibunya sendiri. Orang gak akan berani mikir-mikir, aduh ya Allah, jinah jeung batur wae dosa, komo jinah jeung indung sorangan dengan ibu sendiri. Maka orang berpikir 2 kali kalau untuk terlibat dengan riba. Nah ini contoh-contohnya yang bisa mengerem kita dari maksiat ketika seseorang mengetahui akibat dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Ketiga, yang bisa menahan diri dari maksiat itu ketika kita mengingat bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Mati itu datangnya
bagtatan. Ketika pengajian begini, kan sebelumnya itu ibu-ibu, bapak-bapak tuh lagi rame lah gitu. Aya nu mau buras, tahu buras itu. Anu mau ali agrem, wah babagi rame. Si ibu itu terrajin. Bawa apa bu? Iya bawa iya. Wah bagi karena itu teh ada acara reuni haji. Bagi-bagi. Nah, sudah beres semua jamaah kebagian makanan. Tibalah saatnya tausiah. Ustadznya berbicara. Baru 15 menit berbicara tiba-tiba ibu nu ngabagi-bagi makanan tuh jatuh. Bukan jatuh. Iya jatuh lah gitu. Dari duduk, pluk tiduran. Ditepuk-tepuk sudah nggak bangun. Ternyata beliau wafat. Itulah namanya meninggal itu kematian tuh kadang-kadang bagtatan. Tidak ada mukodimah dulu. Nemeh ngabagi-bagi tuangan. Tapi ketika duduk jatuh. Bapak wali kota Bandung juga sama. Beres sholat sunat kan. Mau khutbah jatuh. Tapi itu dua kasus yang saya sampaikan itu matinya dalam keadaan yang terbaik. Ketika ajal menjemput, dia sedang melakukan yang terbaik. Ini luar biasa, apalagi kalau teman-teman saya lagi begini tiba-tiba meninggal. Duh, bahagia berarti aiker majelis taklim kieu mah. Ya mah makanya saya tuh dari dulu diajak nonton Persib Alim sieun maot juga di Kanjurahan gitu. Pan pajakeun Ustad Imam maot stadion. Aduh pan eta. Padahal di Ustad mah kan bari dakwah di tuna ge. Gitu kan, candang tuker goreng gitu. Tapi kadang-kadang nggak enak gitu. Saya khawatir, oh sedang melakukan ini, itu adalah batas akhir dari hidup saya. Bahkan ada satu cerita, orang tuh biasanya mati pada sesuatu yang ia sedang sukai. Mudah-mudahan kalau kita seneng di sini kan mudah-mudahan kan sekarang lagi diperjuangkan katanya ada orang yang memperjuangin PSK itu supaya jadi profesi kan. Nah, kan bahaya ya PSK jadi profesi. Dulu saya sama tuh. Ini kan saya juga pernah jadi PSK. Pemuda suka kajian. Nah, eta teu naon eta mah. Pemuda suka kajian mah teu masalah gitu. Kita lagi giat-giatnya kajian, kemudian sebelum nyampe kan ada gini, mati itu pernah saya sampaikan 3. Sebelum, sedang, sesudah. Tinggal apa nih embel-embelnya. Saya mau ngaji, meninggal. Sedang ngaji, meninggal. Atau beres ngaji, meninggal. Mau umroh, meninggal. Sedang umroh, meninggal. Pulang umroh, meninggal. Uak saya di dalam pesawat meninggal ketika menuju ke Jakarta. Dalam pesawat meninggal. Pulang dari umroh. Tuh, itu kan keren, bagus gitu. Mau perang, sedang perang, pulang perang, meninggal. Mau zina, maut. Tek zina, maut. Keluar, ketabrak angkot, maut. 2, sedang zina, meninggal. Baru juga mukodimah, tiba-tiba serangan jantung, maut. Ini baru mukodimah gitu. Kata pembukaan, maut. Pulang zina, meninggal. Kan ada tuh cerita PSK dibunuh setelah melayani tamunya. Berarti beres zina. Beres zina dia meninggal. Mau mencuri, sedang mencuri, beres mencuri, meninggal. Beres mencuri kan, ketahuan masa, dibakar masa, mati. Sedang mencuri, ketahuan, kemudian mati. Mau mencuri, belum dapat, maut. Cerita waktu saya sampaikan dulu. Ada orang meninggal di mihrab, di tempat mengimaman. Tatonya banyak. Dia sedang sujud, meninggal. Orang pertama kali melihat semuanya berdecak kagum. Ini luar biasa orang meninggal husnul khotimah. Kenapa? Karena meninggal tengah sujud di tempat imam. Ternyata ketika dilihat CCTV-nya memang kasetrum mautna. Naon rek nyokel ampli kasetrum akhirnya apa? Mati. Disangkana keur sujud pala keur noong didinya. Nah itu bisa jadi. Tinggal kita memilih yang mana nih. Mau ngaji, sedang ngaji, beres ngaji. Mau atau sedang atau setelahnya dirangkaikan dengan yang baik atau yang buruk. Kalau kita ingat mati bisa jadi datang tiba-tiba. Kalau rek maksiat mikir 2 kali. Gimana kalau saya pas maksiat kemudian mati?
Ini saya ngulang cerita ini dulu. Ketika ada orang yang santri itu nanya, Ustadz boleh nggak saya bermaksiat dulu lah. Cek orang Sunda manakal dulu boleh nggak? Nanti di usia sudah 40, 35, saya insya Allah berhijrah mau bertobat. Saya bilang silahkan. Kalau mau ngalamin nakal dulu, maksiat dulu, mangga. Syaratnya cuma 2. 1, kamu tahu jalan pulang. Oh iya Ustaz, tahu. Kan saya udah belajar. Nanti satu saat saya akan kembali ke jalan Allah. Saya akan perbaiki diri. Tapi tidak enak, saya kan ini hidup di dunia, pengen dong nyobain maksiat gitulah. Pengen geng motor kekebutan gitu. Pengen nyobain lah topi dengdek menginum gitu, nyobaan gitu. Kali-kali lah, kalau zaman dulu makan KTI nama topi dengdek, pengen nyobain gitu. Syaratnya kamu tahu jalan pulang. Saya tahu Ustaz, sudah belajar. Saya punya basic agama. Aduh. 2, yakin nggak kamu punya waktu untuk kembali? Saya tahu ya. Ya tahu Ustaz, itu yakin. Nya itu mata entong. Bagaimana kalau baru nyobain segelas kemudian mati? Kode. Gimana kalau baru nyobain ngebut-ngebutan jenggeng motor teh kemudian tabrakan mati? Dan kamu mati dalam keadaan yang buruk. Ini luar biasa. Makanya pengerem orang bermaksiat tuh kalau dia ingat mati bahwa kematian itu datang tiba-tiba. Rekorupsi, mun besok mati bagaimana saya? Kenapa? Hanas korupsi kasante, seperti yang pernah saya sampaikan dulu. Rasul ketika dalam satu peperangan pernah mengatakan, "Solu ala sohibikum," salatkan sahabatku kalian ini. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memerintahkan menyolatkan orang ini tapi engkau sendiri tidak mau menyolatkannya?" Apa kata beliau? "Inna sahibakum qad ghalla fisabilillah." Saudaramu ini telah berkhianat di jalan Allah. Apa pengkhianatannya? Tepira, tepira. Jadi dulu itu kalau SOP-nya sebagai prajurit itu, bila dia mendapatkan sesuatu dari musuh, kan kalau perang misalkan musuhnya mati, baju besinya keren kan, lebar kan, pedangnya bagus, sayang kalau dibuang mah, itu boleh diambil, namanya gonimah. Baju perangnya, pedangnya, tamengnya, kita bisa pakai. Kan gitu, ketika kita dulu berperang, dari mana kita punya senjata api kan? Kalau bukan dari musuh. Orang kita punya samurai kan, keren. Kenapa? Karena hasil rampasan perang. SOP-nya, kalau orang mendapat rampasan perang, harus lapor ke Rasul. Nah, dia ketika mengalahkan orang Yahudi itu, ada manik-manik, layusawi dirhamain. Enggak nyampe harganya 2 dirham. Disumputin, apa disumputin teh? Disembunyikan. Betul. Ya halus Kalau nanti saya laporin ke Rasul, bisa jadi saya kehilangan manik-manik ini. Walau alam apakah untuk istrinya atau apa ya. Tapi kemudian dia wafat. Makanya ketika para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menyolatkan?" Kata Rasul apa? Periksa tas. Ketika diperiksa tasnya ada manik-manik yang layu sawi dirhamain. Yang enggak nyampe harga 2 dirham saja. Tepiranya hanya untuk 2 dirham saja, enggak nyampe 2 dirham. Orang mau mengorbankan kesuhadaannya. Karena beliau sedang berjuang jalan Allah gara-gara kabita kuno itu. Yang tepira harga. Nah makanya kalau orang ingat mati, orang akan hati-hati. Kalau saya berbohong bagaimana besok lusa kalau saya mati. Kalau saya korupsi bagaimana kalau besok lusa saya mati, harta yang saya dapat nggak dinikmati. Nah kemudian poin keempat, mengingat mati bukan sekedar kematiannya, tapi kita meyakini ada hari pembalasan. Lihat surat Al-Jaljalah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Bahasan kita yang lalu, ayat sebelumnya ada kalimat begini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang beritanya. Maksudnya apa? Orang yang bermaksiat tuh nggak mungkin nggak dilakukan di muka bumi.
Orang bermaksiat tuh pasti di punggung bumi. Mungkin orang nggak ada yang tahu. CCTV tidak ada yang merekam kegiatannya. Tapi tanah tempat dia bermaksiat jadi saksi tentang apa yang terjadi di atas. Nah, makanya ayat selanjutnya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yar. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah, biji terkecil. Tahu sieur? Ada yang tahu sieur? Putunya ayam, kecil banget. Tak iya nama incuna sieur. Detik bisa. Masuk diartikan atom kan ya. Kalau atom asal nusok kacang atom kan lumayan gede ya teman. Jadi bagian yang sangat kecil, artinya engkau melakukan kebaikan sekecil apapun, engkau akan lihat balasannya. Tapi wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihat buah dari keburukan yang dia lakukan. Ini akan mengerem maksiat seseorang ketika satu, bahwa mati itu datangnya tiba-tiba. Yang tadi poin yang berapa? Keempat, dia meyakini akan datangnya hari pembalasan. Kemudian poin berikutnya, menjaga pandangan, telinga, lisan. Dosa yang paling mudah itu mata. Makanya godul basor itulah yang bisa menjaga seseorang dari bermaksiat kepada Allah. Pandangan itu bukan hanya melihat lawan jenis, punten ngelihat keberhasilan orang lain. Ingat penyakit ain kan gitunya. Melihat keberhasilan orang lain terus panas. Apalagi misal Kang Dika dengan Kang Tommy. Oh robah ya? Oh iya udah robah. Kang Dika dengan Kang Opik nih berjuang bersama-sama. Lihat nanti 5 tahun yang akan datang. Akan terjadi perubahan. Lihat, catat kata-kata saya nih, yang dua sahabat ini akan ada sesuatu yang berubah pada diri kalian berdua. Bisa jadi karir Topik itu lebih menanjak. Bisa jadi tukang direktur atau tukang manajer atau apa. Melesat. Udah kebeli, sekarang motornya motor ya standar lah. Nanti mah motornya udah kelasnya X-Max lah, udah badag seetik. Nanti dia masih Vario tahun 2000 genep misalkan. Wah. Terus anu sekali ngagas teh pogging kata tangga teh geningannya geus lila, telah diurus. Padahal semua perjuangan dia geus X-Max tuh. Lebih lagi apa? Ganti motornya BMW sekarang. Bisnisnya sudah bagus. Padahal awal karirnya bareng beuki ngaheap tah mung dikat. Bala teh saya nu ngospekna teh teh. Nu ngospekna, baheula pernah nginjem beas ka abdi teh gitu kan. Kadang ada rasa panas tuh. Kenapa? Itu dari pandangan awalnya. Karena melihat orang lain. Kita buka IG sahabat kita, teman-teman kita. Ya Allah, geus ka Korea si ieu. Waduh, geus ka Jepang. Waduh, geus umroh deui. Ngagedur tak panas tah. Adik kita kapan ya? No, gitu. Pas ada orang teman posting, ya Allah rumahnya geus alus. Dia rumahnya sudah 4 tingkat sekarang. Wah, keren gitu. Kita masih kena RSSS, rumah sangat sempit sekali, sisi susukan kontrak atau gede. Misal kan. Makanya menjaga pandangan itu bukan hanya menjaga dari lawan jenis kalau sekarang. Kenapa? Timbulnya rasa hasud itu juga dari pandangan. Kemudian hilangnya rasa syukur pun dari pandangan. Ketika kita melihat orang lain yang luar biasa Allah berikan kenikmatan, nikmat yang Allah beri ke kita jadi kecil kan. Gara-gara apa? Kita bandingkan hidup kita dengan orang lain yang lebih. Makanya berpuasa dari melihat medsos itu kadang-kadang lebih menenangkan sih. Dunia tanpa ginian tuh enak. Tapi kalau ini mah memang tuh bisa pakai medsos itu. Dunia tanpa setan gepeng tuh enak. Emang setan gepeng ya teh. Sok perempuan, mukaan IG, story, mukaan toktik, enak, wah gitu. Enak, TikTok, udah baheula mah apa mah TikTok, saya mah lain TikTok katanya. Enak jadi ngarannya, mukaan TikTok, ninggalin nunyiun apa, ya Allah eta
Ningeunahnya makan di sini, ada iklan rumah makan ieu, kabita aya duit eueuh pan watir eta teh. Gitu. Itu karena apa? Pandangan. Akhirnya apa? Ya, itu kapannya kita berlibur di dia. Tuh hati-hati tuh. Gara-gara apa? Sering mukaan IG, TikTok, IG atulah. Ya, kapan kita makan di sini? Kapan kita berlibur ke sini? Adi si ayah nage, gawe nage serabutan gitu. Kan jadi tekanan tuh bagi suami itu. Makanya ahwat berhentilah melihat nukar haritunya. Puasa kadai mah. Saya tuh pengen tuh kalau Ramadan tuh bisa tuhnya puasa tong nyepeng HP lah. Fokus ke Al-Quran. Tapi Al-Quran tinu HP. Sarua wae. Jujur sok. Teman-teman kan HP-na ada Quranan kan? Banyak mana buka Quran di no HP jeung buka IG di no HP jeung buka YouTube. Tuh IG, YouTube, TikTok, aya mah segala. Wah, juga udah ada yang terbaru belum? Facebook, IG, TikTok, Friendster. Friendster mau bareto. Udah ada yang baru lagi? Yang terbaru belum? Yang belum ada ya? Jika ini TikTok orangnya entah. Nah, menjaga pandangan itu bisa menahan diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Apa maksiatnya? Tadi, syahwat timbul kalau melihat aurat. Dua apa? Hasud timbul ketika kita melihat orang yang lain lebih berhasil dari kita. Ketidaksyukuran, kupur nikmat kepada Allah ketika kita melihat orang-orang lain yang lebih dan kita mengecilkan nikmat Allah yang kita rasakan. Kita tuh udah dapat nikmat luar biasa. Tapi jadi hilang kenikmatan ini ketika kita bandingkan dengan yang lain. Makanya ojo banding ke. Ya wes lah pokoknya mah. Jaga telinga sama tuh. Tong loba dedengian. Banyaklah mendengar hal-hal yang baik. Kemudian jaga lisan. Sampai Nabi mengatakan kul khairon auliyasmut. Katakan yang baik atau lebih baik diam. Ada bahasa pepatah orang Sunda makan silent is God ya. Is good. Oh, silent is good. Nah, bener kan? Betul gitu ya? Perasaan asa aya nu lain gitu. Kalau bahasa Inggris nama silent is gold gitu. Terus ganti asa nama tak. Abi ya. Silent is gold. Make Arab lah metong diperdebatkan. Asumtu hikmatun. Nah, keren. Diam itu hikmah. Diam itu lebih bermanfaat. Ketika berbicara malah memadorotkan. Nges baik diam. Gitu. Dia ulah disirikan. Maneh mah cucing. Ari hitut tarik. Ari ngomong jempling. Namun itu naon. Alhamdulillah. Eta mah nikmat pan. Apalagi kadenya. Nabi itu di kita juga masihnya. Nabi pernah memarahi orang gara-gara meributkan masalah kentut. Sahabatnya kentut. Wah dicarekan. Nabi cuma gini. Kadang-kadang. Nah ini masalah kieu diributkan. Iya hitut cenah Rasul. Hitut ieu kata Nabi. Ari kamu suka hitut teu? Suka, geus cicing. Sarua-rua wae mah. Kamu mah tinggal menghisap juga. Dia mengeluarkan age hese, kamu tinggal ngangseum ni riweuh gitu. Udah. Itu seorang ustadz tuh bagus ya. Dia tuh enggak pernah ini. Jadi ketika aya nu dut gitu, biasa terus we ceramahna teh. Seolah-olah seperti yang tuli. Padahal apa? Menghargai. Dia khawatir kan malu udah begitu. Udah bau saeutik mah nikmati aja lah. Udah mulai ke 10 menit. Atau ketika kajian begini, tiba-tiba bau busuk ya ulah tanya. Sahanu entong. Kurang kerjaan. Kenapa? Karena biasanya pelakunya juga suka ikut mencari. Ya itu, sahanu sidik manehanana gitu. Makanya ima dongeng ya metong tunduh tuh. Dulu pernah saya ceritakan kalau saya mudah-mudahan ada yang masih lupa. Jadi kalau naik angkot ya. Kalau hujan tuh si pintu juga ditutup. Karena pintu ditutup kebek pan kurang Sunda mah wah nggak enak. Sampai ada aya nu teu kuat. Bau tak meletak. Oh, itu tipenya meledak tanpa meledak. Itu lebih bahaya. Makanya ahwat kalau pilih laki-laki yang gentle, cirinya apa? Meledak dan meledak. Dut, kenapa? Kamu kentut? Iya, ada masalah. Nah itu keren tuh. Artinya gentle, ya mau naon? Cicing weh.
diem bae, saat bae alusnya diem bae, nyonyong meletak we, tak eta. Heboh tak dalam angkot tuh, oh, sampai iya nu hitut keluar cenah, nu hitut turun angkot, oh, rame itu, pir, pas supir teh, iya aya nu rame tah, aya nu hitut, cing atuh bu, hitut wae, iya udah rame ngaganggu, tapi dasar supirna pinter, mata kena naon kayak ariku ilmu mahnya. Geus repeh, diam. Tah anu hitut can mayar cenah. Colengku tuh kok. Naon geus mayar urang mah cenah gitu tah. Eta teh gara-gara kitu cek nu supir teh. Tuh yang kentut yang belum bayar tiba-tiba di belakang. Seenaknya saya udah bayar. Oh, tewak teh eta nu hitutna keluarkeun gitu tah. Anu kitu tah. Tuh kadang-kadang begitu. Makanya hati-hati tadi kul khairon auliyasmut, lebih baik diam. Keun bentes eta teu nanaon. Ulah disirikan. Ari ngomong balelol, ari hitut bentes, nggak masalah. Lebih baik dia banyak diam, kan berkata-kata eta teu masalah. Gitu. Kemudian poin berikutnya, setelah menjaga pandangan, telinga, lisan, menjaga perutnya dari masuk yang haram. Saya masih ingat ceramahnya salah satu kiai, sekarang beliau sudah wafat. Masuknya makanan yang haram ke tubuh itu mendorong kita juga melakukan satu maksiat. Dan nusok mabok mah jarang kepikir hayang tadarus atuh. Orang tadarus yo lieur orang bersemangat orang teh. Dianya mabok aing mabok ngaji mah. Aduh malah aya tuh kayak istilah demam ngaji. Cek itu demam ngaji deh gitu teh eta. Ye aing teu kuat hayang salat teh. Aya tuh gitu mah moal. Nu kapikir nu lain. Da moal kapikir anu mabuk kieu we puntennya. Orang lagi mabok gitu. Jeung orang hayang maca surat Ar-Rahman moal atuh. Kira-kira anu mabok inget baca doa teu? Kira-kira memang kita mabok teh urang teh, tapi tong poho ka Allah atuh. Sok urang baca heula. Allahumma barik lana fi ma razaqtana moal. Orang nu mabok mah. Makanya menjaga perut dari yang haram itu menjadi sumber diijabahnya dekatnya Allah dengan kita, dekatnya pertolongan Allah dengan kita. Kenapa? Ada satu hadis, kan haram itu dua, haram secara zatnya, kayak tadi homer, daging babi, terus darah, bangke. Ada haram secara kaifiat, mungkin nasinya halal, dagingnya halal, disembelihnya pakai bismillah. Tapi dia memperoleh dengan cara yang haram. Liliwetan, nasi ada, sambal aya, lalap aya, daging hayam nu eueuh, nu tatangga ambil. Cing. Itu mana daging? Nyandak di ditu di kandang. Kamu izin dulu enggak? Enggak. Haram atuh. Tenang mencit lagi pakai bismillah ada orang mah. Pakai bismillah. Ieu tah ku ustad menjeng bismillah Allahu akbar. Apakah jadi halal sembelihnya gara-gara bismillah? Enggak. Dia ambil dengan cara itu. Orang riba, nasinya halal, tapi dia peroleh dari hasil riba. Hasil nipu kan. Dan hasil-hasil yang muamalah yang tidak halal. Masuk ke dalam perutnya biasanya itu satu, kalaupun dia ibadah hilang rasa keusuhan pada diri. Dua, Allah cabut semangat dia untuk beribadah. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ada orang yang menengadahkan tangannya ke langit, ya Robbi, ya Robbi. Dia minta kepada Allah, tapi Allah nggak mengabulkan keinginannya. Kenapa? Mat'amuka haram, makananmu haram. Malbasuka haram, pakaianmu haram. Masrobuka haram, minumanmu haram. Bahkan waguzia bil haram, gizi yang mengalir dalam tubuhmu pun dari sesuatu yang haram. Makanya hati-hati. Mengkonsumsi makanan yang haram bukan berarti makan babi, kayaknya enggak sih kita mah. Tapi kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang haram, maka itu akan mendorong kita melakukan maksiat-maksiat yang lain. Makanya seorang ustadz tadi yang sekarang sudah wafat beliau, kalau ada anak yang suka klepto, ngambil barang-barang orang lain, padahal dia mampu. Kalau punya keinginan memaksa, nggak dikasih, pecahin tuh kaca, bandingkan gelas. Wah, itu anak luar biasa.
3, cek orang Sunda harak. Ada anak orang lain, ambil kepalanya, tegungkeun. Takol make palu atau naon lah pokoknya mah. Pokoknya mah dia nakalnya luar biasa. Ini kata Ustadz ini katanya. Itu tanda-tanda peringatan buat ibunya dan bapaknya. Barangkali ada mengalir sesuatu yang haram di perut anak. Anaknya nggak dosa. Tapi itu apa? Sinyal yang dikirimkan oleh Allah melalui anaknya kepada ibu dan bapaknya. Ini bukan dalil. Bisa jadi ini salah. Ini analisa beliau. Orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang haram biasanya moal jauh tina maksiat. Artinya orang yang menjaga perutnya dari sesuatu yang halal, yang mengusahakan masuk ke dalam perut yang halal, Allah akan mudahkan dia melakukan sesuatu yang baik. Makanya ada orang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu melaksanakan sholat 5 waktu, saum Ramadan, lalu dia menghalalkan yang halal, artinya menjaga dirinya supaya tetap masuk ke dalam perutnya yang halal, mengharamkan yang haram, dia jauhkan dirinya dari sesuatu yang haram, apakah dia akan masuk surga? Kata Nabi, naam, dia akan masuk surga. Jadi so simple masuk surga tuh. Sholat, saum. Kenapa haji? Susah di kita. Mau haji kapan kan? Kalau saya daftar sekarang mungkin 2040 kerek berangkat. 12 tahun, ada 20 tahun kan. Dan gak semua orang bisa, harus punya uang. Kenapa gak disebut zakat? Gak semua orang bisa zakat. Tapi nu miskin orang kaya harus sholat. Yang miskin dan kaya harus saum. Sholat, saum. Bahkan tadi disebut tahajud. Sholat 5 waktu. Asal keren 5 waktu. Lalu dia jaga dirinya dari terperosok di sesuatu yang Allah haramkan. Dia masukkan ke dalam perutnya sesuatu yang halal. Itu tiket dia masuk surga. Makanya supaya orang tertahan dirinya dari gampang bermaksiat, hindari makanan yang haram. Kemudian poin berikutnya, seberapa sekarang? 10 ya. 10 bukan? Hah? Nya sabaraha sok hitungannya lah. Saya lagi pohodi hitungan tadinya. Hitungan terserah Anda. Ini masih yang ringan-ringan, menjauhi teman-teman yang buruk. Yang bisa memberi pengaruh buruk. Bukan kita nggak boleh gaul dengan siapapun. Sekiranya kita belum mampu membawa orang lain, minimal jauhi sesuatu yang bisa memperburuk diri kita, mewarnai jelek pada diri kita. Karena kerasa banget dalam satu hadis begini. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu menurut agama kebiasaan dari kawannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Sehingga ada bahasa al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Persahabatan itu saling mencuri tabiat. Maka pantas kata Nabi, solihin majing solihat. Hati-hati, jangan menikah sesama orang soleh. Iya. Nu soleh jeung nu soleha, ihin jeung ihat. Kenapa? Bab dalam kitab Riyadhus Shalihin ya tentang persahabatan, aneh beliau menempatkan hadis tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Cantiknya, turunannya, hartanya, agamanya. Pilihlah yang punya keteguhan agama. Nah ini kenapa disimpan dalam bab persahabatan? Istri itu jadi sahabat kita. Seumur hidup kita. Makanya teman-teman yang belum, kalau Kang Dika mah atau saya tong digentosnya. Nu aya we. Terima kelebihan dan kekurangannya. Ya, Kang Opiknya, terima kekurangan dan kelebihannya. Kalau sekarang masih kebayang kelebihannya, betul kan? Kelebihannya. Kurangna acan, tinggal liweng ke bulan Desember. Ayeuna masih kelebihannya lah. Ustadz lebih ini, lebihnya ini loh. Encan. Lucu kene isi saya mah, lucu kene. Encan turun mesin kan. 5-10 tahun body biola sama body bas betot beda deui kan. Nah, makanya hati-hati. Allah belum buka semuanya. Tapi lihat kenapa tadi hadis ini disimpan dalam bab persahabatan. Istri bisa jadi mewarnai suaminya, suami pun mewarnai istrinya. Beruntung yang dominan adalah kesolehan yang mewarnai pasangan. Suaminya soleh, istrinya nggak terlalu soleh, dia bisa mewarnai, alhamdulillah.
Tapi ada yang soleh suamina, tapi malah diwarnai oleh istrinya nute soleh, terpengaruhi. Sampai idealisme seorang laki-laki runtuh gara-gara pasangannya yang kurang bagus. Jadi teman-teman di sini yang belum dapat pasangan yang terbaik, cari yang terbaik. Nubi sama istri, kalau saya kan simpel ya, ke teman-teman, carilah perempuan tuh wios gelis asal soleha. Beunghar teu masalah, teu masalah. Wios gelis asal soleha, beunghar nggak masalah. Nya Kang Harinya masalah tuh, teu masalah. Gitu ya, simpel. Nah, kan kudu lucu atunya, maunya Ustadz Wios abdi mah soleha, anu penting soleha bae beungetan oge. Manya rek kitu atuh, tetep da urang teh hayang resep nu lucu-lucu makan. Dan nu soleha teh nu geulis seueur. Insyaallah lah. Nah, kemudian poin berikutnya, hitunglah terserahnya, kesimpulannya nanti di DM-keun ka Abi. Memperbanyak istighfar. Setiap melakukan satu kesalahan maksiat, buru-buru istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Gitu. Jangan tunda-tunda. Tapi jangan melakukan maksiat sambil istighfar. Beda deui. Berhenti dulu lain kieu. Ningali aya pemandangan nu indah dina angkot, coba mulus, coba halus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aya teh nu nyompet bari istighfar. Dosa ya Allah, ya, tapi abdi perlu astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tetap aja dosa ya mah. Artinya ketika dia berbuat maksiat, segera dia kembali kepada Allah beristighfar. Kenapa? Ada satu keterangan, ini bukan hadis ya, saya kutip dalam kitab Al-Qurtubi. Saka rojulun ilal Hasan al-Jadubah atau al-Jadubah. Ada juga yang mengatakan Hasan al-Basri. Ketika ada orang yang mengadu kepadanya, saya tuh hidup fakir. Beliau hanya jawab, kamu fakir, istagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Ada lagi yang datang, ya Syekh, ud'ullah an yarzuqani waladan. Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan aku karunia seorang putra. Faqala tapi kata Syekh ini, Syekh Hasan al-Basri ini malah istagfirullah. Kamu istighfar saja. Ada juga yang saka ilahi akor japapa bustanihi. Ada yang mengadukan tentang kekeringan kebunnya. Bahkan ada juga yang mengatakan ada japapa bustanihi, ada yang mengatakan di tempat kami sudah lama tidak turun hujan. Dari beberapa masalah ada yang mengatakan tadi mengadu tentang kepakirannya. Saya belum punya anak, kekeringan, tidak turun hujan, kemudian tanam-tanamannya atau kebunnya kemudian habis, mengering, sehingga gagal panen. Semuanya dijawab dengan istighfar kepada Allah. Beliau menjawab istagfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Karena bisa jadi kesulitan hidupmu, musibah yang terus-menerus menimpa dirimu, itu buah dari dosa dan maksiat yang kamu lakukan. Maka apa yang lakukan? Istagfiru robbakum fa'innahu kana ghafar. Mohonlah ampun kepada Allah. Jadi orang yang baik itu ketika dia melakukan fahisah kesalahan, segera bermohon ampun. Lalu setelah mohon ampun bagaimana? Lakukan kebaikan untuk menutupi kejelekan yang sudah dia lakukan. Jadi kalau sudah melakukan keburukan, segera lakukan kebaikan. Quran surat Hud ada ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Dalam keterangan lain, Rasul pernah memberikan nasihat, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Wattabi as-sayi'ata al-hasanah tamhuha. Ikuti setiap keburukan yang kamu lakukan, maka segera lakukan yang baik. Jadi kalau misalkan kita melakukan satu dosa, sholat. Terus sholat naon? Sedekah buru-buru. Kalau bahasa Jaidul Akbar, kalau satu saat orang makan bala-bala, makan cireng, kan itu dosa, tapi buruk kepada tubuh. Makan nasi goreng peting-peting misalkan. Itu enggak dosa gitu. Apalagi teman-teman masa pertumbuhan di dia makan. Kalau saya kan, kita kan masa perkembangan.
berkembang kan. Kalau Anda masa pertumbuhan masih tumbuh tenanawan lah. Itu kan yang nutrisinya nggak bagus dan memang tubuh tuh nggak butuhkan. Maka saran beliau pakai ayat ieu tah. Wa'at bi sayyi'ata al hasan. Ketika sesuatu yang buruk masuk ke dalam tubuh, ikuti dengan sesuatu yang baik. Besoknya makanlah nutrisi yang bagus, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, itu kalau dalam bab nutrisi. Tapi dalam bab hidup itu ketika kita berbuat dosa, tutupi dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Terakhir, nah sama yang terakhir mah dengan yang bahasan yang lalu, jangan pernah putus berdoa kepada Allah. Tingkat Rasulullah saja, beliau di akhir sholat berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan hutang. Hutangnya mau dibahas. Kenapa? Rasul juga manusia biasa. Beliau memberi contoh ke umatnya. Selain ikhtiar tadi, beberapa tahapan tadi, mohonlah kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk bisa terlindung dari dosa. Nah inilah diantaranya beberapa tips atau kiat atau apalah namanya judulnya, terserah nanti judulin sendiri saja. Yang bisa kita lakukan, saya pun masih belajar ya, mengamalkan tahapan yang sudah kita bahas hari ini, supaya kita tidak mudah untuk terjebak dalam godaan setan melakukan sesuatu yang Allah benci. Itu yang bisa saya sampaikan, sepertinya tidak akan ada pertanyaan, ini mah ada ngaharulang kieu jigana. Aduh, dosa. Tebang ngaharulang kieu calangap anu kieu buka calangap tunduh gitu nya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Semoga di kesempatan lain kita dipertemukan kembali. Mohon maaf andai kata ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfiru walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC keren kita, Kang DT. Dika dan Taufik.